Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Muhammad Ardianto, mahasiswa Universitas Terbuka UPPJJ UT Purwokerto, Prodi Sistem Informasi. Selamat siang untuk dosen tutor. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan konfigurasi internet protokol dengan menggunakan aplikasi Command Prompt atau CMD. Baiklah, langsung saja kita lihat panduannya pada panduan pelaksanaannya. Jadi di sini kita yang pertama memerlukan aplikasi CMD ya. Jadi kita cari dulu. Kita cari aplikasinya CMD. Ini ada aplikasi CMD. Kemudian selanjutnya adalah kita lihat ya panduan tugasnya itu apa gitu. Yang pertama, praktek untuk mencoba menjelaskan dan mempraktekkan perintah-perintah yang sudah ada pada tugas 2 ini. Saya akan mencoba mempraktekannya dengan menggunakan CMD. CD itu adalah perintah untuk berpindah direktori. Kita klikkan CD. Nah, ini kita sudah masuk ke direktori user Wahyu. Jadi fungsi CD ini adalah untuk berpindah-pindah direktori. Kemudian selanjutnya ada perintah CLS. Coba kita lakukan CLS. Nah, itu adalah untuk membersihkan layar atau clean screen. Singkatannya adalah clean screen, untuk membersihkan layar yang tadi sudah kita pakai. Jadi menjadi tampilan utama lagi seperti awal, bersih kembali. Itu adalah fungsi dari perintah CLS atau clean screen. Yang selanjutnya adalah CLS slash. Coba kita masuk lagi CD CLS slash. Kita ulangi lagi. CLS slash ini adalah perintah untuk menampilkan file bantuan untuk perintah CLS itu sendiri, yang dimana fungsinya adalah memberitahu bahwa CLS membersihkan layar. File ini merupakan file bantuan dasar yang lebih kompleks dan akan memiliki bantuan yang lebih mendalam. Jadi file perbedaannya adalah kalau CLS slash ini adalah file bantuan ya untuk clean screen sendiri. Lanjut, kita ketikkan yang keempat, yaitu adalah dir slash. Dir slash ini adalah berfungsi untuk menunjukkan file bantuan juga, tetapi untuk pindah direktori dan memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Coba kita masuk dulu ke CD ya, berarti lalu kita dir slash. Ya, jadi dir slash itu adalah file bantuan untuk berpindah direktori. Kemudian selanjutnya ada ipconfig. Coba kita lakukan saja ipconfig.
Jadi ini adalah fungsi untuk melihat konfigurasi Windows IP atau konfigurasi IP pada laptop kita. Nah, di sini terdapat apa saja, yaitu terdapat wireless LAN, not connected, disconnected, berarti ini tidak diaktifkan ya. Kemudian ada yang wireless LAN-nya lagi. Ini adalah MAC address-nya atau IP versi 6. Dan ini adalah IP-nya 192.168.175.167. Ini adalah subnet mask-nya, serta ini adalah gateway-nya. Karena di sini saya menggunakan wireless connection, jadinya yang muncul adalah wireless LAN. Kalau di sini saya menggunakan local area network atau LAN, maka di sini yang muncul adalah LAN, bukan wireless LAN. Baik, seperti itu. Kemudian kita coba lagi ipconfig al. ipconfig spasi al. Nah, jadi di sini adalah untuk melihat semua konfigurasi IP secara lengkap atau lebih lengkapnya ya. Kalau yang tadi kan cuman IP-nya doang. Kalau yang di sini tuh semua konfigurasi IP di laptop kita itu bisa terlihat, mulai dari hostname-nya apa, primary DNS-nya, non-type-nya, IP routing-nya, serta ya ada inilah lengkap pokoknya. Jadi ipconfig/al itu adalah untuk lebih lengkapnya dari ipconfig. Kemudian kita lanjut ipconfig/ 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 ini berfungsi untuk menampilkan semua bantuan yang terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig itu sendiri. Selain itu, kita juga diberikan contoh dari penggunaannya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi inilah bantuan untuk menggunakan ipconfig itu sendiri. Kemudian lanjut ipconfig release. Coba kita lihat, kita clean screen dulu. ipconfig/release. Jadi ya teman-teman, ipconfig release ini adalah perintah untuk memutuskan hubungan atau menghapus IP yang sudah ada menjadi settingan kosongan ya, atau tidak ada settingan IP-nya. Jadi secara tidak langsung laptop kita tidak mempunyai IP. Lanjut untuk ipconfig renew. ipconfig/renew. Ini adalah perintah untuk menghubungkan kembali atau melakukan penulisan alamat IP lagi secara DHCP. Kemudian lanjut ipconfig display DNS. ipconfig/display DNS. Jadi ipconfig display DNS ini adalah perintah untuk menampilkan semua alamat DNS yang terkoneksi dengan laptop kita. Nah,
di sini ada DDR alpha. Dan semua adalah DNS yang sudah terekam di laptop atau koneksi kita. Kemudian selanjutnya adalah ipconfig flash DNS. ipconfig flash DNS. ipconfig slash flash DNS. ipconfig flash DNS ini adalah berfungsi untuk mereset atau menghapus DNS yang sudah terdaftar. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS yang ada. Nah, kemudian kita lakukan yang selanjutnya yaitu ipconfig register DNS. ipconfig register DNS. Nah, ini berfungsi untuk meregistrasikan atau mendaftarkan ke DNS terdekat, ke alamat DNS terdekat ya. Jadi kita bisa cek lagi display DNS, pasti akan muncul lagi DNS yang tadi. Kemudian ada ping, fungsi ping. Fungsi ping ini sendiri adalah berfungsi untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Ping ini untuk fungsi ping ini adalah untuk memastikan komputer kita itu connect atau tidak dengan sebuah jaringan internet atau sebuah domain tertentu. Contohnya kita akan mengetes koneksi kita dengan Google. Maka di sini kita akan menulis ping www.google.com. Kalau tampilannya reply from IP ini, berarti komputer kita itu sudah bisa terkoneksi dengan google.com atau sudah bisa connect dengan internet. Atau bisa juga kita melakukan ping kepada gateway kita. That's default gateway kita. Bisa lakukan, kita coba ping 192.168.175.197. Kita akan melakukan ping untuk DNS kita. Seharusnya ini sudah bisa terkoneksi karena kita sudah bisa melakukan koneksi dengan WiFi atau menghubungkan dengan jaringan tersebut. Jadi seharusnya seharusnya gateway ini sudah bisa kita ping. Kan hasilnya bisa nih, berarti reply, berarti oke. Coba kita ping ke IP loopback ini 127.0.0.1 127.0.0.1. Nah, reply juga berarti fungsi ping ini sudah, dengan kata lain, berfungsi dengan baik. Lanjut kita coba netstart. Ini adalah perintah yang digunakan untuk mengecek atau melihat statistik koneksi jaringan dari komputer yang sedang dipakai. Jadi ini adalah untuk menampilkan statistik koneksi dari protokol TCP. Ini ada local address-nya,
ada alamat yang dituju. Nah, ini ada statusnya. Established artinya adalah bisa koneksi terjadi dan siap untuk mengirimkan data. Jadi di sini ada banyak sekali TCP ya. IP-nya itu bermacam-macam dan ini ada alamatnya. Alamat yang dituju juga ada. Semua terkoneksi dengan baik. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 TCP di sini. Jadi fungsi netstat ini adalah untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang kita pakai. Prinsipnya sebenarnya hampir sama dengan task manager. Nah, ini hampir sama prinsipnya sebenarnya dengan task manager pada komputer kita. Jadi aplikasi apa saja yang sedang aktif, nah itu bisa terketahui semua di sini. Begitupun dengan netstat ini, semua koneksi yang sedang berjalan semua bisa tampil di sini. Semua protokolnya, baik itu lokal address-nya atau tujuan alamatnya dan status koneksinya. Seperti itu. Jadi kita lanjut untuk perintah tracert. Tracert ini adalah berfungsi untuk menemukan jalur router ya, atau melihat jalur routing. Tracert. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket atau mencapai tujuan. Dengan kata lain, ini bisa melihat jalur routing pada komputer kita. Kemudian lanjut path ping. Path ping ini apa bedanya dengan tracert? Path ping, perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Path ping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracert. Oh, jadi ini adalah semacam kita melihat jalur router dan sekalian juga kita mengetesnya ya. Di sini ada keterangannya. Keterangan N ini adalah perintah untuk menampilkan informasi IP address yang sedang digunakan. Ya, banyak perintah yang lainnya sih. Path ping ini konfigurasi yang mirip gabungan antara ping dan juga tracert. Bisa melakukan pengecekan koneksi dan juga bisa melihat jalur router. Kemudian kita lanjut, untuk selanjutnya adalah NS lookup. NS lookup. NS lookup ini adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sedang kita gunakan. Ini adalah NS lookup.
buat komputer kita. Coba kita lakukan ns lookup untuk google.com. Kita ingin melihat DNS-nya Google dan juga IP-nya. ns lookup www.google.com. Nah, jadi ini di sini adalah bisa kita lihat ya, ada alamat IP dari Google. Ini adalah 216, 239, dan juga 38 dan 120. Address ini adalah MAC addressnya, dan ini adalah DNS-nya. Coba kita cari yang lain, ns lookup yahoo.com. Ini ada banyak yang IP-nya Yahoo ya. Ya, jadi dengan kata lain, ns lookup ini adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai, dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Jadi jika kita ingin lihat IP Google, maka kita bisa menggunakan perintah ns lookup dan www.google.com. Nanti IP-nya bisa ditemukan dan juga DNS-nya. Kemudian lanjut, netsh. Kita akan melakukan netsh. Netsh ini adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan atau mengubah informasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh netsh seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak yang lainnya. Jadi dengan kata lain, netsh ini adalah digunakan untuk mengubah konfigurasi IP, subnet mask, gateway, Windows firewall, dan juga DNS-nya. Nah, kalau untuk mengubah IP address bisa mengetikkan net interface set IP address set name. Seperti ini perintahnya. Coba kita lakukan prakteknya. netsh interface. Interface. netsh interface IP set address name. Set address name sama dengan
nama connection. Static IP address. Subnet mask. Default gateway. Static. Kita ketikkan subnet masknya 255.255.0.0. Ini subnet mask untuk kelas C. IP kelas C itu seperti itu, atau perfect 24. Sorry, ini kan tadi kan alamat IP dari contoh ya. Coba kita praktekkan dengan menggunakan alamat IP kita sendiri. Coba. Pertama kita harus cek dulu IP config. IP kita adalah 192.168.175.167. 167. Gateway-nya 197. Baik. NetSH interface IP set address name.
statik. Nah, kita tuliskan IP-nya statik 192.175.161.70. Tadi IP kita kan tadinya kan 167, kita coba ganti menjadi 170. Nah, kemudian adalah subnet masknya. Dan default gateway-nya kita samakan aja ya, seperti server 97. Kalau sudah, kita enter. Nah, berarti ada settingan yang kurang tepat. Jadi pada intinya NetSH ini adalah digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Intinya untuk mengubah konfigurasi yang sedang berjalan, kita bisa menggunakan aplikasi NetSH. Selanjutnya kita adalah perintah root. Di sini adalah perintah ini digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table ke dalam sebuah hosting. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Router digunakan untuk menyusun traffic komunikasi host berdasarkan IP dan subnet, serta router atau gateway. Coba kita ketikkan ya, perintah root print. Root print. Root print. Jadi ini adalah perintah yang digunakan untuk melihat semua jalur router atau jalur routing yang ada pada laptop kita ini. Kemudian kalau kita mau menambahkan, kita bisa menuliskan root add. Kita kalau mau menambahkan jalur routing baru, misalkan kita mempunyai router baru nih. Nah, kita akan mengonekkannya juga ke jaringan, jadi kita harus menambahkan root add spasi alamat IP dari router kita dan juga subnet masknya. Karena berhubung di sini saya tidak punya router yang lain atau koneksi yang lain, jadi saya tidak mempraktekannya. Saya cukup mempraktekkan root print saja untuk melihat jalur routing yang ada di print komputer saya. Lanjut, kemudian untuk perintah net. Tadi kan NetSH, sekarang perintah net. Coba kita praktekkan. Ketika mengetikkan perintah net, Anda akan melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi mulai atau berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu Anda menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Coba kita klik perintah net view. Nah, ini adalah melihat
dari jaringan network pada komputer atau laptop saya. Coba kita cari praktekkan lagi yang net time. Net time slash laptop C1A R3IN. Nah, jadi kita bisa lihat ya teman-teman. Jadi kalau kita mau melihat net time atau network internet dari laptop kita, jangan lupa kita sertakan dari nama dari laptop atau komputer kita. Kalau misalnya cuma nggak dikasih keterangan, pastinya dia tidak akan menemukan waktu servernya. Jadi perintah net ini digunakan untuk melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi mulai dan berhentinya. Kemudian kita coba klikkan perintah net user. Net user. Jadi di sini ketahuan nih yang administratornya namanya siapa, default akunnya apa, memakai akun cache atau tidak. Jadi untuk melihat konfigurasi pengguna dari network atau laptop kita, net time ini untuk melakukan atau melihat konfigurasi waktu server. Kalau net view ini digunakan untuk melihat servernya, nama servernya. Kita kalau coba kita klik net stop time. Tidak bisa ini. Net start untuk kembali layanan. Nah, kalau net start ini adalah digunakan untuk melihat semua perangkat atau semua part jaringan atau alat-alat jaringan yang terdapat pada komputer atau network kita. Semuanya akan muncul di sini. Ya, mungkin itu praktek dari saya. Sekian, apabila terdapat kata-kata yang kurang jelas, itu memang merupakan kekurangan saya, dan apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam berkata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya untuk dosen tutor untuk bisa melihat dan memberi nilai untuk video tugas 2 saya ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.